Perkenalkan, nama aku Sawa Chandra Ayu. Dan nama aku Lulu Rusada. Nah, jadi di sini tuh kita berdua akan menyampaikan atau berbincang-bincang sedikitnya mengenai meningkatnya LGBT di era Gen Z. Nah, sebelumnya aku mau nyampaikan sedikit nih pengertian dari LGBT ya. Apa tuh? Nah, jadi LGBT ini istilah yang digunakan untuk melingkupi kelompok orientasi dan beragam identitas gender. Nah, LGBT itu orang yang memiliki beragam identitas seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, saat ini tuh istilah LGBT ini mulai berkembang menjadi LGBTQIA+ atau LGBTQ+ yang melingkupi lebih banyak jenis orientasi seks atau gender lainnya yang ada di masyarakat. Namun, pada tahun 1975 diputuskan bahwa LGBT bukanlah sebuah gangguan mental, melainkan sebuah orientasi seksual. Nah, orientasi dan identitas seksual seseorang ini dianggap sebagai sebuah aspek yang normal dalam seksualitas manusia, sehingga saat ini LGBT tidak lagi disebut sebagai bentuk dari gangguan mental. Nah, jadi LGBT itu berarti bukan cuma sekedar suka sama jenis dong ya? Ada lebih banyak lagi nih melingkupnya. Nah, pasti kita semua juga di sini udah tahu kan yang namanya LGBT itu. Di zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Nah, udah banyak juga nih orang-orang yang terang-terangan Menunjukkan kalau misalnya diri mereka ini LGBT gitu, bahkan mendukung ya. Benar banget nih, aku juga sering lihat di platform TikTok atau Instagram banyak artis-artis atau orang-orang yang menunjukkan kalau misalkan mereka itu masuk ke komunitas LGBT ini. Padahal LGBT ini sangat dilarang banget ya, maksudnya dalam Islam gitu kan. Bahkan di luar negeri juga banyak yang menormalisasikan hal itu, kayak udah dianggap hal wajar gitu kan. Bahkan ada juga nih artis TikTok asal Indonesia yang juga mendukung LGBT. Dia sempat nih diomongin sama netizen dihujat karena perlakuan dia yang masuk dalam komunitas LGBT gitu. Padahal dia ini posisinya ya beragama Islam. Iya. Dia harusnya tahu hukumnya itu di Islam tuh kayak gimana. Oh ya, aku jadi inget nih tentang cerita Nabi. Apa? Tahu gak sih cerita Nabi Lut sama kaum Sodom? Nah, Nabi Lut alaihissalam diutus Allah untuk memperbaiki iman sama akhlak kaumnya atau kaum Sodom ini. Karena kaum Sodom ini tuh punya sifat yang buruk, yang benar-benar akhlak yang rusak gitu. Minus banget ya akhlaknya. Benar-benar minus. Terus mereka juga suka maksiat. Nah ini mereka juga menyukai sesama jenis. Oh, berarti udah ada sejak zaman Nabi Lut ya? Iya, makanya itu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 74-75 yang artinya, kepada Lut kami telah memberikan hikmah dan ilmu dan telah kami selamatkan dia dari azab yang menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fisik. Kamu memasukkannya ke dalam rahmat kami. Sungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Quran surat Al-Anbiya ayat 74 ayat 75. Nah, sampai di mana Nabi Lut ini berdoa kepada Allah dan Allah menurunkan malaikat, dan malaikatnya ini kayak berpura-pura menyamar menjadi orang yang tampan. Oh, biar bisa itu ya? Itu bukan syarat biar nggak nggak diusir juga. Iya. Soalnya di kaum Sodom ini emang udah banyak yang menentang si ajaran ini, tapi siapapun yang menentang itu bakal diusir atau enggak dibunuh gitu loh. Beneran kejam banget ya? Kecuali mereka yang good looking. Menang fisik banget ya? The real menang fisik. Berarti menang fisik tuh udah dari zaman dulu. Betul banget. Nah, terus mereka tuh menyuruh kepada Nabi Lut untuk memerintahkan kepada kaumnya agar pergi dari kota tersebut, dari golongan kaum Sodom tersebut, karena Allah akan mengazab mereka. Nah, Nabi Lut juga memerintahkan kaumnya untuk ketika mereka pergi tuh kayak jangan lihat ke belakang, biar mereka nggak lihat gimana kejinya atau gimana penyiksaan Allah terhadap kaum Sodom ini.
Nah terus ya udah deh, Allah kayak bukan mengutuk sih istilahnya, apa ya, kayak benar-benar disiksa sama Allah. Mata mereka dibutakan, terus bumi kaum Sodom ini digoncang-goncangkan. Boleh juga ya. Ya gitu deh. Dan nauzubillah min dzalik. Ternyata ngeri banget ya, padahal itu tuh udah tertera jelas banget di dalam Al-Quran gitu. Kalau misalnya kita tuh gak boleh LGBT gitu, gak boleh yang namanya suka sesama jenis gitu kan, karena emang dilarang keras gitu kan di dalam Islam tuh, emang gak boleh gitu kan. Nah, omong-omong aku jadi ingat sama salah satu jurnal nih, aku pernah baca jurnal ini. Nah, jurnal ini tentang yang ada di dalam fikih ya. Nah, jadi di dalam Islam LGBT dikenal dengan 4 istilah fikih. Ada liwat, sihah, takanus, sama ada lagi tarajul. Nah, liwat itu merupakan kelainan yang dimana adanya ketertarikan dengan sesama laki-laki. Nah, kalau sihah itu kebalikannya, tapi dia itu suka sesama perempuan. Dan ada juga takanus, atau dia itu lelaki yang bersikap penampilnya seperti perempuan. Nah, kalau tarajul itu perempuan yang bersikap menyerupai laki-laki. Kebalikannya. Nah, emang LGBT ini benar-benar udah dilarang banget sama Islam. Gak boleh. Bahkan aku juga sempat lihat nih di Twitter ada postingan orang yang mendukung dia berpakaian seperti perempuan. Dan dia mendukung LGBT. Kayak ngeri banget ya zaman sekarang gitu kan. Kayak LGBT tuh berasa udah dinormalisasikan banget. Betul. Gitu kan. Bahkan sekarang banyak banget kaum lelaki atau ya laki-laki yang masuk ke kamar mandi perempuan, atau bahkan laki-laki yang ikut kajian tapi dia memakai pakaian perempuan, kayak pakai cadar, terus dan dia menyatunya dengan sesama perempuan gitu kan, padahal kan bukan mahramnya gitu. Betul. Ya jadi ngeri banget ya zaman sekarang. Kita harus hati-hati aja sih dalam bergaul. Apalagi sekarang di luar udah berterbaran banget kaum-kaum LGBT ini, kaum-kaum yang ya begitu, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Jadi kita emang harus hati-hati banget nih dalam pergaulan ya, karena emang kita kan nggak tahu kedepannya kita bakal kayak gimana. Jadi lebih baik kita cegah dari sekarang aja gitu kan. Cari pertemanan yang emang sewajarnya aja gitu. Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau bisa yang ikut kajian. Ya, betul. Harus pintar-pintar dalam memilih teman. Karena itu tuh sebenarnya berteman sama siapa aja boleh, tapi yang baik-baik aja yang diikutin gitu. Terus kan. diri kitanya juga harus bisa ngontrol. Jangan gampang terpengaruh, kan itu tuh bahaya banget. Iya benar tuh. Oke, sekian aja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum